Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Saskirana. Saya dari kelas 11 Saintek 2, saya absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan budidaya tanaman bougainville dari kelompok 3. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi atau latar belakangnya. Tanaman hias bukan sekedar pemanis taman, namun telah menjadi komoditas ekonomi yang menjanjikan dalam bidang kewirausahaan. Salah satu tanaman hias yang sangat populer di Indonesia adalah bougainville atau bunga kertas. Kepopuleran ini didasari oleh sifat tanaman yang relatif mudah dirawat, lalu tahan terhadap cuaca panas, serta memiliki variasi warna yang beragam, seperti warna merah, pink, putih, ungu, dan lain sebagainya. Selain keindahannya, bougainville juga memiliki nilai ekologis sebagai tanaman peneduh dan penyaring polusi udara. Dan tanaman ini sangat relevan dengan kondisi lingkungan perkotaan seperti di Kota Bekasi. Melalui laporan ini, kelompok 3 dari kelas 11 Saintek 2 mencoba memaparkan proses budidaya yang dilakukan di SMA 16 Kota Bekasi, mulai dari tahap persiapan hingga perawatan dan memiliki nilai estetika yang tinggi. Tujuan kegiatan budidaya tanaman bougainville yaitu yang pertama menerapkan pemahaman materi PKWU mengenai budidaya tanaman hias ke dalam praktik nyata. Lalu yang kedua, memperindah area sekolah sehingga tercipta suasana belajar yang lebih nyaman dan asri. Lalu yang ketiga, melatih koordinasi dan tanggung jawab antara anggota kelompok. Lalu yang keempat, yaitu turut berkontribusi dalam memperindah dan menghijaukan lingkungan sekolah SMA Negeri 16 Kota Bekasi. Lalu alat yang digunakan adalah ada sekop dan ember, dan bahan-bahannya yaitu ada pot berdiameter 60 cm, media tanam seperti sekam dan pupuk, lalu menggunakan tanah, menggunakan NPK triple 16, serta bibit batang bougainville yang berukuran 80 cm, dan air secukupnya. Proses budidayanya yang pertama yaitu menyiapkan pot yang akan digunakan sebagai tempat menanam bougainville. Pot yang digunakan berdiameter sekitar 60 cm agar tanaman memiliki ruang. Lalu yang kedua, media tanam dibuat dari campuran tanah, pupuk, dan sekam. Semua bahan tersebut dicampur sampai merata supaya tanah menjadi lebih gembur dan memiliki nutrisi yang cukup. Lalu yang ketiga, setelah media tanam siap, masukkan campuran tersebut ke dalam pot yang sudah disiapkan. Isi pot hingga sebagian besar terisi, lalu sisakan sedikit ruang untuk menanam bibit. Setelah menyiapkan sedikit ruang, lalu buat lubang di bagian tengah media tanam. Terus, habis itu bibit bougainville dimasukkan secara perlahan, serta ditutup kembali dengan tanah dan tekan sedikit supaya tanaman berdiri dengan baik. Setelah proses penanaman selesai, tanaman disiram menggunakan air secukupnya, dan penyiraman ini bertujuan agar tanah tetap lembab dan membantu tanaman beradaptasi dengan media tanam yang baru. Agar tanaman dapat tumbuh dengan baik, pot diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Selain itu, tanaman juga perlu diberi pupuk NPK secara berkala dan dilakukan pemangkasan pada cabang yang terlalu panjang ataupun cabang yang kering. Pertemuan pertama yaitu membahas pembagian tugas masing-masing anggota pada tanggal 16 Januari 2026 pada SMA 16 Kota Bekasi. Lalu yaitu pembelian bahan dan alat budidaya bougainville. Tempatnya itu ada di penjual bahan tanaman di Kodau dan tukang pot di Spring Garden daerah Kampung Sawah. Waktunya itu pada tanggal 12 Februari 2026. Lalu pertemuan ketiga yaitu penanaman dan proses budidaya. Dilakukan di SMA 16 Bekasi pada tanggal 13 Februari 2026. Pembagian tugasnya yaitu Novel sebagai ketua kelompok yang mengarahkan anggota serta perincian biaya. Lalu Rasya sebagai dokumentasi, Grego menyusun dan merapihkan makalah, Fauzan pembuatan budidaya tanaman, Andin atau saya sendiri menyusun dan merapihkan makalah, Cassandra membeli alat dan bahan, Rahma menyusun dan merapikan makalah, Kasih pembuatan budidaya tanaman, Yonik menyusun dan merapihkan makalah, lalu Fiona membeli alat dan bahan, Hanan pembuatan budidaya tanaman, dan Adrian sebagai dokumentasi.
Kesimpulannya, yaitu tanaman bougainville merupakan pilihan yang sangat tepat untuk budidaya tanaman hias karena sifatnya yang adaptif, tahan panas, dan tidak memerlukan perawatan yang terlalu rumit. Lalu budidaya ini tidak hanya meningkatkan nilai estetika di lingkungan sekolah, tetapi juga memberikan wawasan kewirausahaan. Serta proyek ini berhasil terlaksana berkat koordinasi yang baik antara 12 anggota kelompok 3 dalam pembagian tugas dan perawatan harian, yang membuktikan bahwa kerjasama tim adalah kunci keberhasilan dalam bidang agribisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.